Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Jafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dan utama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Akti, kepada Pak Jafar, kepada bapak-bapak, ada ibunya juga ya, bapak-bapak, ibu, para peserta kegiatan sosialisasi pada malam hari ini. Ya, Ya, lengkap Bu ada Eli, ibunya lengkap. ya Ada Pak. bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada semuanya adalah pokoknya di sini. Ya, berarti ada perempuan juga ya Pak ya. Ada. Alhamdulillah. Ada profesor juga di perempuannya dari Padang. Ya, oke. Terima kasih saya ucapkan sudah memberikan kesempatan kepada BNN untuk sedikit menyampaikan informasi untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua mengenai narkoba, atau kalau di istilah tugasnya BNN itu namanya P4GN ya Pak. Ada yang pernah dengar P4GN nggak Pak? Bapak Ibu? Kayaknya belum dengar Bu. Belum pernah dengar ya? Iya. Ya, jadi P4GN itu adalah tugas utamanya BNN. Itu singkatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi tahunnya pasal 378. Ya. Kami ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan. Kemudian juga kepada peserta Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing pada malam hari ini. Yang mau share screen materi siapa Pak? Dari Bapak apa dari saya aja? Dari Bu Eli aja langsung. Oke, ya. Boleh dimatikan dulu share screen-nya Pak. Share screen. Oh, belum ya? Oh iya. Sebentar. Masih share screen. Oke, seperti yang sudah dikenalkan tadi sama Bapak Jafar, Bapak Ibu semua, nama saya Weli Riza Mukti, biasa dipanggil Weli. Saya penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Kabupaten Bogor. Jadi pada malam ini saya ditugaskan mewakili Kepala BNNK untuk memberikan sosialisasi tentang P4GN. Dicoba Ibu, sudah bisa? Masih, coba ya stop ini ya. Oke. Bisa ya Bu? Nah, saya coba ya Pak. Oke. Nah, di sini materi saya adalah tentang narkoba ya tadi. Ini perkenalan saya. Saya kelahiran di Bukit Tinggi. Mungkin tadi ada yang dari Sumatera Barat juga ya, tadi pelatihnya ada yang Sumatera Barat. Nah ya, saya jadi dari Ada Bu, Padang. banyak Bu. Dari Sumatera Barat ada sekitar 40 orang. Kemudian saya dari kecil di Bukit Tinggi sampai kuliah baru di Padang, kemudian alhamdulillah dapat kerja di BNN Kabupaten Bogor dari tahun 2014 sampai sekarang saya di Bogor. Mungkin ini pertama kali saya ikut kegiatan sosialisasi virtual yang pesertanya dari seluruh Indonesia ya. Biasanya saya pesertanya hanya lingkup Bogor aja ini Pak. Jadi alhamdulillah ini pengalaman pertama nih buat pesertanya yang seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ya, salam kenal semua Bapak Ibu. Nah ini materi awal saya mungkin sedikit perkenalan tentang BNN ya. Terutama di BNN Kabupaten Bogor. Ini adalah kepala BNNK-nya Bapak Haji Muhammad Syabli Nur, ini juga orang Padang aslinya ya. Beliau adalah anggota Polri yang ditugaskan di BNN. Kemudian kita ada subbagian umum. Nah di BNNK Bogor itu ada 3 bagian ya Bapak Ibu. Jadi di BNNK Bogor ada bagian seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nih.
Subkoordinatornya ada Bapak Eko Sumartono. Nah, ini saya penyuluh ada di kelompok seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini tugasnya. Jadi tugas seksi pencegahan dan daya mas ini adalah sosialisasi, kemudian tes urin. Mungkin Bapak Ibu semua sering dengar ya tentang tes urin yang dilaksanakan BNN. Nah, itu tugasnya seksi cegah dan daya mas. Kemudian kita mengadakan workshop, pelatihan untuk penggiat anti narkoba. Dan juga kita melaksanakan kampanye-kampanye lewat media sosial ataupun media cetak. Nah, kemudian seksi yang kedua itu ada seksi rehabilitasi. Jadi ada juga bagian tentang rehabilitasi di BNN. Kemudian seksi yang ketiga adalah seksi pemberantasan. Nah, ini seksi pemberantasan, subkoordinatornya adalah anggota Polri juga. Dan anggota dari seksi pemberantasan ini juga adalah anggota-anggota Polri yang ditugaskan di BNN. Tapi juga ada dari ASN-nya. Cuman rata-rata adalah dari anggota Polri. Nah, untuk Kabupaten Bogor, kita membawahi 40 kecamatan ya. Mungkin biar yang di luar Bogor, di luar Jawa Barat juga bisa tahu ini ya. Di Bogor ada 40 kecamatan, ada 410 desa dan 16 kelurahan. Nah, untuk Kota Bogor, karena BNN-nya belum ada, jadi kita juga rayonisasi ke wilayah Kota Bogor. Mungkin kalau kata Pak Jafar tadi kegiatannya jadi dilaksanakan secara langsung di puncak, ya itu berarti kan di bawah wilayah BNN Kabupaten Bogor ya, karena puncak masih masuk daerah Kabupaten Bogor. Ya. Di Kota Bogor ada 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Nah, sekilas awal ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN secara umum. Jadi dari 3 seksi tadi ada kegiatan di bidang pencegahan, kemudian ada kegiatan di bidang pemberantasan, dan kegiatan di bidang rehabilitasi. Nah, untuk pencegahan kita ada di kegiatan desa bersinar. Jadi bersinar itu artinya bersih dari narkoba ya, bukan bersinar kegiatannya PLN Pak. Jadi kita mulai kegiatan bersih narkoba itu dari lingkungan desa-desa, lingkungan yang terkecil dari pemerintahan. Jadi kalau desanya sudah mau untuk melaksanakan kegiatan desa bersih dari narkoba, insya Allah nanti ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten, hingga provinsi, dan akhirnya menuju Indonesia Bersinar. Jadi ini program seluruh BNN, kota, kabupaten, provinsi di Indonesia. Mungkin di daerahnya Bapak Ibu masing-masing pernah juga dari BNNK-nya mengadakan kegiatan desa bersinar di lingkungannya masing-masing. Nah, itu semua melaksanakannya. Kemudian ada relawan anti narkoba. Jadi kegiatan relawan siapa saja masyarakat bisa ikut serta menjadi relawan anti narkoba untuk menjadi perpanjangan tangan BNN dalam mensosialisasikan P4GN ini, Bapak Ibu. Kemudian kegiatan program ketahanan keluarga, kita melaksanakan kegiatan fasilitasi ke lingkungan keluarga. Jadi lingkungan terkecil dari masyarakat kita ini kan adalah keluarganya. Jadi kita juga memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba ke lingkungan keluarga, terutama kepada ibu-ibu dan anaknya. Kemudian rumah edukasi anti narkoba, ini lebih kepada remaja dan kampanye di media sosial, radio, TV, ataupun media-media cetak. Nah, ini tugas dari pencegahan. Kemudian pemberantasan. Pemberantasan mungkin Bapak Ibu semua udah paham ya, kalau pemberantasan tugasnya adalah melakukan penangkapan terhadap penyalahguna ataupun peredaran gelap narkoba di wilayah masing-masing. Dan yang terakhir ada rehabilitasi. Nah, untuk rehabilitasi ini ada IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, ini untuk rehabilitasi yang rawat jalan. Kemudian Balai Rehab dan Panti Rehab, ini untuk rehabilitasi yang rawat inap. Dan terakhir ada kegiatan pasca rehabilitasi. Nah, ini
Indonesia Darurat Narkoba. Mungkin Bapak Ibu semuanya udah sering dengar ya, kalau di media televisi ataupun di media cetak, di media sosial, kata-kata ini, Indonesia Darurat Narkoba. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, saat pidatonya di UGM tahun 2014 kemarin. Jadi dari tahun 2014 sudah dinyatakan bahwa Indonesia Darurat Narkoba. Kenapa sih Indonesia Darurat Narkoba? Nah, ini bisa dilihat beberapa faktornya. Yang pertama, geografis Indonesia. Indonesia yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Indonesia kan banyak sekali ya pinggir-pinggir pantainya, negara kepulauan dengan pantai terpanjang ya Pak. Jadi banyak sekali wilayah-wilayah yang bisa dimasuki oleh para pengedar narkoba itu melalui pantai pelabuhan-pelabuhan tikus gitu misalnya ya. Kemudian peredaran gelapnya bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Jadi saat ini sasaran dari pengedar itu tidak hanya orang-orang yang dewasa saja, mereka sudah mulai menyasar anak-anak. Anak-anak yang pernah direhab di BNN itu usia yang paling muda adalah usia 10 tahun. Nah, ini kita hati-hati terhadap anak-anak di lingkungan kita. Kemudian demografis Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi pengedar ya, dengan jumlah penduduk yang sebanyak 260 juta jiwa, ini menjadikan potensi yang sangat besar untuk para pengedar. Kemudian kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba ini mencapai 84,7 triliun. Ini biaya sudah termasuk biaya rehabilitasi, biaya pengobatan. Kemudian hukum, sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat. Jadi sistem hukum kita mungkin dinilai belum terlalu kuat ya. Jadi sehingga masih banyak oknum-oknum yang membantu para pengedar ataupun penyalahguna ini untuk mengedarkan barang narkoba tadi. Kemudian modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang. Nah, ini modus-modusnya yang terus mengalami perubahan-perubahan sehingga beberapa yang tidak terdeteksi oleh para petugas gitu. Dan variasi jenis narkoba ini mungkin lebih ke narkotika atau narkoba jenis-jenis baru ya, yang modelnya beda, dikirain itu obat biasa atau permen gitu, ternyata itu adalah narkoba. Nah, gimana caranya pengedar atau bandar itu membuat narkoba supaya tidak diketahui atau mengelabui para petugas. Kemudian narkoba sebagai mesin pembunuh massal atau silent killer ya, yang pastinya narkoba ini kalau disalahgunakan akan merusak sistem tubuh manusia. Kemudian lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Mungkin sudah sering dengar di berita bahwa kebanyakan pengendalian peredaran narkoba itu dari dalam lapas. Nah, ini tadi untuk modus-modus operandinya. Jadi di Indonesia itu ada 17 bandara, ada 39 pelabuhan laut. Nah, ini pelabuhan laut yang resmi, yang besar gitu ya. Nah, mereka gimana caranya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak diketahui oleh petugas. Kemudian ada 4 jalur darat yang terbuka. Ini contohnya seperti yang ada di Kalimantan, perbatasan dengan Malaysia, kemudian yang di Papua, perbatasan dengan Papua Nugini ya. Dan di wilayah selatan itu Nusa Tenggara yang berbatasan dengan Timur Leste. Nah, ini jumlah penyalahguna. Ini penelitian terakhir dari BNN tahun 2019 ya. Jadi kita mengadakan penelitian 1 kali 2 tahun atau 3 tahun dan terakhir tahun 2019. Untuk penduduk rentang usia 15 sampai 64 tahun. Ini pada usia-usia produktif ya. Jadi dikategorikan 2, yaitu pernah pakai. Ini buat mereka yang pernah menggunakan narkoba, cuman tidak bisa dideteksi ininya ya, kapan waktunya, bukan 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, mungkin sudah lama gitu ya. Nah,
prevalensinya 2,4% atau 240 orang dari 10.000 penduduk Indonesia. Nah, kalau dijumlahkan itu ada 4,5 juta jiwa yang sudah pernah pernah terpapar yang rutin memakai narkoba selama 1 tahun terakhir. Itu ada 3,4 juta jiwa orang. Nah, ini jumlah penyalahguna. Jadi di tahun 2019 tadi ada 3,6 ya, jadi ini yang rutin. Dan yang diperkirakan terus naik dari tahun ke tahun. Jadi perkiraan 2021 ini sudah mencapai 3,7 juta jiwa. Nah, ini dari survei dikategorikan, dipisahkan lagi. Yang pertama berdasarkan jenis narkoba yang dipakai. Jadi yang paling banyak digunakan oleh penyalahguna narkoba itu adalah ganja ternyata ya. Ganja 65%. Kemudian yang kedua itu ada benzodiazepin atau obat-obatan ya. 38%. Kemudian yang ketiga ada sabu. Yang keempat ekstasi dan pil koplo. Nah, dari jumlah penyalahguna tadi 43%-nya itu mengkonsumsi lebih dari satu jenis narkoba. Jadi dia tidak hanya mengkonsumsi ganja saja, mungkin dia juga mengkonsumsi sabu. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Kemudian prevalensi penyalahguna berdasarkan kegiatannya. Yang bekerja itu 3,5%. Jadi yang paling banyak adalah dari kalangan pekerja. Sisanya adalah sekolah, pelajar, ibu rumah tangga, dan pengangguran. Kemudian untuk wilayahnya, kebanyakan pemakai narkoba adalah di wilayah perkotaan sebagian besar ya. Di pedesaan itu 36%. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa desa-desa juga menjadi target dari para pengedar narkoba daripada bandar ya. Makanya kita melaksanakan program Desa Bersinar supaya bersih narkoba itu dimulai dari lingkup yang terkecil. Nah, tadi kan dikatakan bahwa jumlah penyalahguna yang terbanyak itu adalah dari kalangan pekerja ya. Berarti dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu semua nih. Kenapa sih lebih banyak orang yang sudah bekerja yang menyalahgunakan narkoba? Yang pertama karena tingkat stres yang tinggi. Karena kita sudah lebih banyak beban masalahnya. Mungkin karena stres di lingkungan pekerjaan, stres dari lingkungan keluarga, di rumah, ataupun stres dari tekanan teman-teman di lingkungan sekitar gitu ya. Kemudian dia memiliki uang dari gaji, dari bonus gitu kan, sudah mempunyai uang sendiri dan gaya hidup yang berlebihan. Nah, ini mungkin bisa ikut-ikutan dari temannya, teman kerjanya yang katanya kalau makan narkoba bisa bikin ngilangin stres gitu kan. Kemudian pengguna lanjutan sebelum bekerja. Mungkin dia sudah mulai mencoba-coba memakai narkoba ketika sekolah atau masih kuliah. Nah, kemudian karena sudah bekerja untuk menghilangkan stres, untuk happy-happy gitu, dia mencoba lagi menggunakan narkoba. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bertanya-tanya ya, ada yang bilang narkoba, ada yang bilang nafza, ada yang bilang narkotika. Nah, sebenarnya apa sih bedanya itu narkoba, narkotika, nafza? Nah, jadi di sini narkoba itu singkatan dari 3 golongan. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif gitu. Jadi dia singkatan dari 3 golongan. Begitu juga dengan nafza. Nafza sama saja dengan narkoba. Narkotika, P-nya psikotropika, dan Z-nya zat adiktif. Cuman kalangannya saja yang berbeda menggunakannya. Mungkin narkoba digunakan secara umum, sedangkan nafza lebih banyak istilahnya dipakai di lingkungan medis atau kedokteran. Keduanya sama saja maksudnya. Jadi ternyata narkotika itu bagian dari narkoba. Nah, ini yang pertama, narkotika.
narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi dasar pelaksanaan tugas dari BNN atau Badan Narkotika Nasional itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, narkotika sendiri adalah zat atau obat, ada yang dari tanaman, ada yang bukan tanaman. Jadi ada yang bukan tanaman ini, ada yang sintetis ataupun ada yang semi sintetis. Yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, bisa menghilangkan rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Jadi bisa untuk menghilangkan rasa nyeri dan yang paling parah adalah dia semua menimbulkan ketergantungan. Nah, apa saja contoh narkotika ini? Jadi di Undang-Undang Nomor 35 tadi, narkotika digolongkan dalam 3 golongan, golongan 1, 2, dan 3. Untuk golongan 1, itu tidak digunakan dalam pengobatan ataupun pelayanan kesehatan. Jadi dia hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, digunakan terbatas untuk penelitian ya, atau pengembangan ilmu pengetahuan dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Contohnya opium, heroin, kokain, ganja, metamfetamin atau sabu, MDMA atau ekstasi. Jadi semuanya tidak digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan. Kemudian narkotika golongan yang kedua. Nah, yang golongan kedua ini bisa digunakan dalam pengobatan atau dalam bidang kesehatan, tapi sebagai pilihan terakhir. Nah, dia tingkat ketergantungannya tidak setinggi dari narkotika golongan 1. Kalau narkotika golongan 1 tingkat ketergantungannya itu sangat tinggi. Kalau yang golongan 2 dia tinggi. Nah, dia digunakan atas dasar resep dokter. Jadi ada dosis tertentu, ada takaran tertentu untuk menggunakan narkotika golongan 2 ini. Contohnya adalah seperti morfin, petidin, metadon. Morfin ini mungkin beberapa Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, nggak asing sama morfin itu untuk obat bius pada saat operasi yang digunakan oleh dokter. Kemudian narkotika golongan 3 digunakan dalam pengobatan. Jadi narkotika golongan 3 ini sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dia bisa menyebabkan ketergantungan ringan. Contohnya kodein. Kodein itu yang ada dalam kandungan dari obat batuk. Jadi kan kalau kita batuk, minum obat batuk buat biar kita bisa ngantuk ya. Efeknya ngantuk. Nah, itu kita bisa istirahat untuk tidur dan supaya cepat sembuh batuknya. Tapi banyak juga masyarakat sekarang yang menyalahgunakan dari obat batuk ini. Nah, ini contoh gambarnya. Tadi ganja atau nama lain dari ganja adalah marijuana, cimeng, gele, merijen, ya, grassweed. Nah, ini ganja. Nah, ini heroin bentuknya serbuk putih seperti bedak. Nah, atau nama lainnya putau ya, mungkin udah sering dengar nih putau. Dan kemudian kokain bentuknya sama. Nah, ini dia kokain ini berasal dari tanaman, dari daun koka namanya ya. Daun koka diolah menjadi kokain. Kemudian sabu. Sabu bentuknya seperti micin mungkin ya. Kalau yang sudah halusnya atau yang masih gedenya seperti gula batu ya. Nama lainnya ice, kubas, metamfetamin atau krista. Nah, yang narkoba, baknya itu adalah bahan adiktif. Nah, bahan adiktif ini ada di kehidupan kita sehari-hari, diperjualbelikan secara bebas ya, kecuali alkohol. Alkohol itu masuk bahan adiktif. Kemudian rokok, kandungan nikotinnya ya, yang bikin kecanduan. Kemudian kafein yang ada pada kopi dan teh. Tapi kandungan kafein pada teh tidak sebanyak dari kandungan kafein pada kopi. Kemudian solvent atau lem ya, yang kebanyakan ini digunakan oleh anak-anak jalanan. Lem itu termasuk dalam bahan adiktif. Atau kandungannya itu namanya inhalan ya. Nah, ini bahayanya ternyata penyalahgunaan bahan adiktif juga ada bahayanya, ada efek
efek jangka pendek dan efek jangka panjangnya. Mungkin kalau jangka pendeknya bikin pusing, sakit kepala, diare, mungkin karena hisapannya itu ya yang merusak hidung kita, jadi hidung bisa sampai berdarah atau perih di sekitar mulut dan hidung. Kemudian gelisah, tak sadarkan diri, mudah marah. Nah, efek yang jangka panjangnya kalau makin sering hisap lem, itu bisa sampai depresi, kejang, bahkan sampai koma. Nah, ini contoh-contoh narkoba yang bagaimana caranya pengedar memasukkan narkoba itu supaya tidak diketahui tadi ya. Jadi narkotika jenis baru tadi dikemas dalam makanan ataupun dalam bungkus minuman, nah supaya tidak diketahui oleh petugas gitu. Ada yang dalam brownies, ada dalam cookies ya, kue kering. Nah, ini keripik jamur yang mengandung jamur ya, jamur psilocybin ya. Ini juga termasuk dalam narkotika. Kemudian yang mengandung alkohol ataupun minuman-minuman saset. Ini contoh-contoh lainnya. Ini ada yang narkotika, ada yang psikotropika juga ya. Mungkin tadi belum dijelaskan kalau psikotropika itu lebih ke obat-obatan penenang. Seperti obat insomnia ataupun obat orang penyakit jiwa. Nah, obat-obat penenang itu sebenarnya ada manfaatnya ya kalau bagi orang yang insomnia, kemudian berobat ke dokter atau ke psikiater, nah dia diresepkan obat-obat psikotropika ini. Tapi tetap penggunaannya di bawah resep dokter ataupun psikiater. Nah, ini tembakau gorila. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing lagi ya, ini sangat banyak di kalangan remaja terutama, bisa diperjualbelikan secara bebas lewat media sosial. Jadi dia tembakau ini sebenarnya tembakau biasa yang disemprotkan ganja sintetis. Nah, jadi efeknya tuh sama seperti ganja juga. Kemudian ada permen strawberry, LSD itu seperti perangko kertas gitu ya. Dia ditempelkan di lidah atau di bawah lidah. Nah, nanti efeknya juga bikin ngefly. Nah, ini yang jenis-jenis narkotika yang baru ini kan disebut istilahnya itu NPS ya. Ini psychoactive substance. Dia juga menimbulkan masalah-masalah pada kesehatan kita. Nah, makanya juga dia efeknya berbahaya seperti narkotika dan psikotropika. Cuman kebanyakan belum banyak data dukungnya. Jadi kasus-kasus yang terjadi akibat NPS ini belum terlalu banyak gitu. Jadi belum banyak data dukungnya. Kemudian juga kandungan dari NPS ini kita tidak tahu, tidak komposisinya hanya orang yang membuatnya yang tahu. Jadi kita nggak jelas gitu apa kandungan-kandungan dari NPS sehingga bisa membahayakan kita. Nah, untuk NPS atau psychoactive substance tadi sudah 78 yang beredar di Indonesia dari 950 yang ada di dunia. Jadi sudah lumayan banyak yang masuk ke Indonesia. Mungkin sebenarnya yang sudah beredar di Indonesia itu lebih banyak dari data yang ada ya. Cuman karena keterbatasan dari baik itu dari alat, dari SDM kita untuk penelitian dari NPS yang baru ini. Jadi yang baru diketahui hanya 78. Nah, ini contoh-contohnya NPS yang sudah masuk di Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang ada di Lido. Nah, jadi ada bentuknya seperti pil, kebanyakan ya, ada yang bentuknya seperti liquid. Nah, ini daun khat yang kemarin itu ramai dibicarakan saat kasusnya Raffi Ahmad ya, Bapak Ibu. Nah, katinon ini dari tanaman khat. Nah, bentuknya seperti itu daunnya. Kemudian kratom daun yang banyak di daerah Kalimantan ya, yang saat ini juga lagi proses untuk masuk dalam narkotika, sedang diproses untuk supaya bisa masuk golongan narkotika. Kemudian ada liquid vape.
Nah, ini adalah cairan untuk mengisi vape ya, atau rokok elektrik. Itu Bapak Ibu semua hati-hati karena sekarang ini ganja dan sabu itu sudah ada dalam bentuk cairnya, yang dimana pengedar itu supaya bisa pengguna vape ini menjadi korban penyalahguna melalui untuk memakai ganja dan sabu. Kemudian ada bentuk seperti perangko, ada yang bentuk tablet. Nah, untuk jenis-jenis NPS terbaru mungkin banyak yang supaya lebih waspada gitu ya, kita tahu apa-apa jenisnya. Ini info lengkapnya ada di web laboratoriumbnn.go.id. Nah, di sini bisa kita lihat info-info tentang jenis-jenis narkotika yang terbaru, kemudian apa saja efeknya melalui website ini. Atau mungkin ada menemukan di lingkungannya nanti menemukan makanan yang dianggap sedikit aneh gitu dan menimbulkan efek seperti penggunaan narkoba, nah bisa menghubungi atau mengontak dari laboratorium BNN untuk diperiksa dari sampelnya. Nah, dari jenis-jenis narkoba yang sudah disebutkan tadi dari banyak itu, nah itu sebenarnya efeknya berbeda-beda terhadap tubuh kita. Jadi digolongkan dalam 3 golongan untuk efeknya. Nah, yang pertama itu halusinogen. Jadi dia menimbulkan halusinasi. Contohnya seperti ganja, LSD yang seperti perangko tadi ya. Kemudian ekstasi dan magic mushroom atau jamur psilocybin tadi ya, yang kebanyakan ada di Bali. Itu termasuk halusinogen. Kemudian ada juga efeknya yang depresan. Depresan ini dia menekan sistem kerja tubuh kita menjadi lemas gitu. Jadi kita menjadi lebih santai, menjadi ngantuk, itu menjadi malas gerak. Nah, itu efeknya depresan. Contohnya seperti alkohol, inhalansia atau lem ibon tadi ya. Kemudian metadon, morfin, heroin. Nah, ganja juga ada efek depresannya. Kemudian efek yang ketiga adalah stimulan, kebalikan dari depresan. Jadi dia memacu jantung untuk terus bergerak. Jadi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan semangat ya untuk orang yang kalau di lingkungan pekerja itu yang butuh aktif terus bekerja 24 jam. Contohnya seperti artis salah satunya ya. Jadi kebanyakan artis itu kan menyalahgunakan sabu atau metamfetamin. Kemudian amfetamin, kokain, nikotin ya, rokok, dan kafein. Nah, contohnya saja yang mungkin pernah kita konsumsi kafein kan membuat kita tidak mengantuk ya. Nah, itu karena efek stimulan tadi, dia memacu jantung kita untuk terus bekerja. Jadi nggak bisa diam gitu, harus bergerak kalau sudah mengkonsumsi yang jenis stimulan. Nah, ini kenapa narkoba itu berbahaya? Penyalahgunaannya berbahaya ya. Jadi banyak sekali dampak dari narkoba itu terhadap organ-organ tubuh kita, terhadap mata. Jadi kalau yang narkoba jenis halusinogen mungkinnya lebih berdampak kepada mata kita. Bisa matanya merah, gangguan penglihatan, bahkan sampai kebutaan. Gigi dan mulut, gigi menjadi keropos. Itu bisa jadi dari salah satu jenisnya sabu, mungkin mengakibatkan gigi keropos, tenggorokan, hati, ya gangguan hati, kemudian jantung karena tadi jantung terus dipaksa bekerja ya, terus dipaksa aktif. Nah, itu akan mengakibatkan gangguan pada jantung. Kan padahal sebenarnya kan jantung kita juga butuh istirahat ya, dalam satu hari itu tidak bisa terus bekerja. Nah, kalau terus dipaksa akan mengalami gangguan. Kemudian organ reproduksi, janin, tulang, usus. Karena kalau usus ini lebih ke narkoba yang bikin menurunkan nafsu makan mungkin ya. Jadi dia lebih baik mengkonsumsi narkoba daripada makan. Nah, itu akibatnya akan berdampak pada ususnya. Dan yang paling parah adalah dampak narkoba ke semua jenis narkoba itu adalah kepada otak. Pasti
muaranya kepada otak. Otak sebagai sistem saraf pusat kendali tubuh kita ya, semua organ tubuh dikendalikan oleh otak, akan terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Ini contohnya adalah scan otak. Kalau otak normal itu masih bersih ya, bulat gitu. Sementara orang yang sudah menjadi penyalahguna itu otaknya akan bolong-bolong gitu ya. Jadi sekali pakai bolong, sekali lagi bolong. Jadi makin sering dia pakai otaknya akan semakin bolong-bolong. Nah, ini kenapa sih seseorang itu kecanduan gitu ya? Ini contoh simpelnya atau contoh sederhananya adalah dari pemakaian rokok. Ya, jadi rokok kan juga menimbulkan kecanduan. Nah, yang pertama, zat yang ada di rokok itu, yang misalnya kita hisap asapnya, itu kan akan masuk nikotinnya akan masuk ke dalam darah kita, dan terus akan masuk ke otak kita. Nah, kemudian nikotin itu diterima oleh otak, masuk ke dalam otak, ke bagian otak yang di belakang itu ya. Jadi ada reseptor alfa 4 beta 2 itu yang menerima nikotin tadi diserap. Nah, setelah nikotin itu diserap, otak akan melepaskan dopamin ya. Dopamin ini yang memberikan rasa nyaman atau rasa bahagia gitu. Misalnya kayak kita makan, nah itu kan kita kenyang. Nah, sebenarnya itu juga otak melepaskan dopamin ya, kita kenyang, bahagia. Tapi dopamin yang dilepaskan ketika menggunakan rokok ini skalanya lebih besar daripada kita makan biasa gitu. Mungkin kalau makan skalanya cuma 1, sedangkan kalau memakai rokok itu skalanya bisa 5 atau 6. Apalagi jenis narkotika yang lainnya akan lebih tinggi. Nah, kemudian dopaminnya akan berkurang. Nah, jadi kan udah dilepaskan tadi, lama-lama dopaminnya habis. Nah, rasa nyaman atau rasa bahagia yang tadi ada akan hilang perlahan. Nah, timbul lagi keinginan untuk merokok supaya bahagia lagi, supaya nyaman lagi. Nah, kira-kira seperti itu siklus sederhana dari ketergantungan ya, kecanduan. Nah, ini contoh jajaran public figure yang pernah terjerat narkoba. Mungkin semuanya sudah pada tahu ya. Ridho Roma, ada Jeff Smith atau artis sinetron, Ardi Bakri. Ridho alasannya untuk bersenang-senang. Nah, kemudian ini Jeff Smith karena dia sulit tidur. Jadi dia insomnia, dia bukannya berobat tapi malah langsung saja menyalahgunakan mencari jalan pintas gitu ya supaya bisa tidur. Kemudian Ardi Bakri dan istrinya ya kemarin karena ingin rileks dan santai. Kemudian Anji atau penyanyi karena depresi pandemik COVID-19. Nah, kebanyakan juga artis-artis yang menyalahgunakan narkoba ini kan jenis sabu dan ganja. Kalau sabu mungkin supaya dia lebih aktif terus, bisa terus beraktivitas. Sementara kalau dari ganja biasanya lebih ke penyanyi mungkin ya, penyanyi. Jadi dia gimana supaya santai, dia katanya supaya bisa mendapatkan inspirasi ketika menciptakan lagu gitu biasanya. Jadi dia menyalahgunakan ganja. Nah, kemudian ada tentang rehabilitasi. Jadi tadi tugas di BNN selain pemberantasan, pencegahan, kemudian ada rehabilitasi ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu di pasal 54 dikatakan bahwa pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi kalau misalnya ada yang tertangkap oleh BNN, kalau dia hanya murni sebagai penyalahguna ataupun korban penyalahguna, dia akan menjalani rehabilitasi. Nah, itu nanti akan ada proses asesmennya oleh dokter, oleh hukum, apakah dia murni sebagai penyalahguna atau memang juga sebagai pengedar. Kalau dia sebagai pengedar juga itu ada lagi tindakan hukum dan rehabilitasinya ya. Nah, seperti apa penyalahguna yang direhabilitasi? Nah, jadi ketika dia tertangkap tangan,
ini berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Kalau dia tertangkap tangan misalnya ada sabu, itu maksimal 1 gram. Nah, berarti dia masih dianggap sebagai penyalahguna. Nah, dia akan direhabilitasi. Lebih dari 1 gram, itu berarti dia sudah dikategorikan sebagai pengedar. Maka ada konsekuensi hukumnya yang diterima. Kemudian juga dia menjalani rehabilitasi dari penjara. Begitu juga dengan jenis ekstasi, itu maksimal 8 butir. Ganja itu maksimal 5 gram ya. Biasanya morfin itu 1,8 gram dan lain sebagainya. Jadi mungkin banyak yang bertanya di masyarakat, kenapa kalau artis-artis atau orang-orang terkenal itu direhabilitasi doang kalau ketangkap, atau kenapa orang biasa malah dipenjara. Jadi sebenarnya ada ketentuannya ya, kalau memang tidak dibedakan gitu untuk artis, pejabat, orang penting ataupun masyarakat biasa, semuanya sama. Kalau dia murni sebagai penyalahguna, ketika hasil asesmennya dia akan direhabilitasi. Ada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, untuk rehabilitasinya sendiri itu juga dibagi dua, ada yang rehabilitasi rawat jalan, ada yang rawat inap. Jadi kalau dia masih sekedar baru pengguna awal atau masih coba-coba, belum ke tingkat kecanduan yang tinggi, dia hanya rawat jalan. Jadi dia menjalani konseling, lapor ke BNN itu seminggu bisa 1 kali atau 2 kali. Nah, sedangkan untuk yang rawat jalan, rawat inap, itu untuk penyalahguna yang sudah kecanduannya tinggi. Jadi dia dirawat inap. Kalau untuk di BNN mungkin bisa di Balai Besar Rehabilitasi Lido, atau di daerah juga ada di Tanah Merah, Samarinda, ada di Badoka, Makassar, kemudian juga Kalianda, Lampung, di Batam juga sudah ada Balai Rehab BNN. Nah, mungkin itu sedikit paparan tentang P4GN dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Jafar jika ada yang ingin bertanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Weli atas pemaparannya. Teman-teman, saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis ya di kolom chat. Coba saya lihat dulu. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Daniel Biantoro. Ya. Daniel Biantoro bertanya, selamat malam Bu Weli, kalau misal di lingkungan keluarga maupun tetangga kampung ada yang memakai narkoba, lalu kita laporkan ke BNN, nantinya si pemakai itu dikenakan sanksi hukuman apa ditangani secara rehabilitasi. Terima kasih atas pencerahannya. Silakan Ya. Bu. Kalau yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ya Ibu ya Pak ya yang nanya tadi ya? Bapak. Oh Bapak ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi Pak, kalau misalnya ada yang tertangkap oleh BNN, itu dia akan menjalani asesmen. Jadi akan dilihat dulu, misalnya pas ketangkap itu ada barang bukti sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya, sesuai ketentuan tadi. Kalau misalnya masih di bawah standar itu, dia akan direhabilitasi. Berarti dia dikategorikan penyalahguna. Atau kalau misalnya barang bukti yang ditemukan lebih dari ketentuan surat edaran Mahkamah Agung tadi, berarti dia dikategorikan sebagai pengedar. Nah, jadi dia kalau dia hanya pengedar, dia ada dikenakan hukum di penjara. Kalau dia juga sebagai pengguna akan direhabilitasi di penjara. Nah, berbeda kasusnya kalau misalnya dia tidak ada barang bukti ketika ditemukan gitu ya. Jadi yang kita lakukan misalnya tes urin. Jadi dari urinnya saja dilihat, kalau di urinnya dia positif berarti dia penyalahguna ya, walaupun tidak ada barang bukti. Nah, kemudian juga dia harus menjalani rehabilitasi di BNN. Begitu, Pak.
Ya, terima kasih Bu Weli. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Salam sehat Mbak Weli dari Sifu Chang Kiang Leong dari Jawa Barat. Sepengetahuan Mbak Weli, negara atau daerah mana yang paling berhasil menekan penggunaan narkoba masyarakatnya? Apa kunci keberhasilan pemimpin di tempat itu? Apakah tindakan yang lebih efektif adalah melalui pendidikan atau penindakan secara hukum? Terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Mungkin untuk wilayah yang berhasil untuk penanganan narkoba saat ini belum ada ya, Pak. Kebanyakan malah saat ini di tiap wilayah itu kasus narkoba malah meningkat gitu. Atau mungkin ini seperti fenomena gunung es ya. Jadi ketika kita biasa melihatnya kasus narkoba itu hanya seperti tumpukan di atas begitu ya, hanya sedikit. Padahal sebenarnya di bawahnya itu jauh lebih kompleks dan lebih banyak lagi kasus penyalahgunaan narkoba tadi ataupun peredaran gelap. Nah, jadi mungkin dengan adanya BNN melaksanakan tugas dalam PM4GN itu semakin mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba tadi yang belum terlihat pada awalnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Weli. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang jam 8 tepat. Kita masih ada waktu 1 jam untuk tanya jawab ya, teman-teman. Dari Sifu Jeffrey Rumate dari Naga Hijau, Sulawesi Utara. Apakah penetapan atau penggolongan narkoba menggunakan standar yang sama di seluruh dunia? Silahkan Bu. Untuk penggolongan narkoba mungkin lebih ke golongan-golongan narkoba yang di Undang-Undang 35 tahun 2009 tadi ya Pak ya. Ya, jadi sebenarnya di masing-masing negara itu mempunyai standar dan penggolongan sendiri terkait dengan masalah narkotika terutama ya. Jadi mungkin seperti di Belanda ataupun di Amerika itu ada beberapa wilayah yang melegalkan ganja misalnya ya. Nah, ganja cuman ada kadar tertentu, aturan tertentu untuk pemakaian ganja tadi. Nah, itu sedangkan untuk di Indonesia ganja sama sekali itu ilegal atau dilarang termasuk dalam golongan 1 yang tidak boleh digunakan dalam kesehatan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi berbeda-beda tiap negara untuk penggolongannya, Pak, narkotika tadi. Oke, terima kasih Bu Eli. Berarti kesimpulannya kalau pengen pakai ganja, pindah ke negara yang legal ganjanya gitu ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia jangan, karena di Indonesia termasuk yang dilarang. Boleh ada tahu informasi Bu, negara mana yang melegalkan ganja Bu? Siapa tahu teman-teman ada yang main ke sana. Sebenarnya untuk dikatakan legal itu bukan berarti bebas digunakan sebenarnya ya Pak di negara-negara tadi, tapi tetap diatur penggunaannya. Jadi ada kadar-kadarnya misalnya kayak ganja misalnya gitu cuman 0,5 gram gitu kan. Jadi nggak bebas dalam artian boleh digunakan kapan saja atau di mana saja gitu. Jadi contohnya seperti di Belanda ya ada tapi juga nggak semua wilayah Belanda, di wilayah-wilayah tertentu saja yang melegalkan. Di luar wilayah itu dia ilegal lagi gitu. Dan beberapa negara bagian di Amerika cuman tetap dalam takaran tertentu dan situasi kondisi tertentu gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Eli. Jadi teman-teman sudah cukup jelas ya. Tolong disiapkan paspornya ke Amerika dan Belanda. Cuma lagi pandemi ya Pak. Jadi pandemi. Harus Oke, vaksin. kita lanjut ya Bu, dari pertanyaan dari Sifu Audi Kausar dari Garuda Perguruan Kungfu Garuda Melati Putih Sumatera Selatan. Selamat malam Mbak Weli, cara sederhana mengetahui orang itu pengguna narkoba tanpa dites urin. Silakan Bu. Ya, jadi
sebenarnya ada beberapa ciri-ciri yang membedakan orang biasa dengan orang penyalahguna ya. Kalau kita lihat dari fisik gitu, misalnya kan karena bukan tes urin. Jadi yang pertama bisa kita lihat dari matanya dulu. Jadi kalau orang penyalahguna itu biasanya matanya itu meler gitu, kayak orang ngantuk, yang lemes gitu ya, yang melihatnya nggak melek gitu. Nah, kemudian juga matanya merah. Nah, itu bisa diindikasikan salah satunya ya. Kemudian juga dia sering mengantuk, sering menguap. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri penyalahgunaan. Mungkin di sini ada yang ngantuk, ini bapak-bapak ibunya karena udah malam. Kayaknya ada yang udah mulai ngantuk nih. Mungkin bisa diindikasikan gitu. Jangan-jangan narkoba nih yang mulai nguap nih. Ya Pak. Mudah-mudahan semuanya di sini bebas ya dari penyalahgunaan Amin, narkoba. amin, amin, amin. Nah, kemudian selain dari mata, bisa dilihat dari kulit juga. Jadi kalau dari kulit itu mungkin banyak kulitnya itu yang luka-luka begitu ya, bekas garuk ya, sampai digaruk sampai luka karena tadi ada efek narkoba yang halusinasi ya. Jadi kadang dia berhalusinasi seperti digerogoti nyamuk atau binatang di kulitnya ya. Jadi dia garuk-garuk sampai akhirnya luka. Cuman dia nggak sadar kalau itu sudah luka semua. Atau bekas sayatan-sayatan penggunaan narkoba yang disuntikan gitu ya. Jadi ada bekas sayatan-sayatan di tangannya. Nah, karena untuk narkoba yang jenis suntik itu sebenarnya kenapa dia sayat? Terkadang dia tidak bisa membeli lagi narkoba yang disuntikan. Nah, dia sayat tangannya, dia keluar darahnya itu nanti dia hisap lagi itu. Jadi efeknya sama kayak dia menyuntikkan narkoba lagi. Jadi seperti itu untuk yang bekas-bekas sayatan. Kemudian juga dari bau badannya. Nah, dia aromanya juga khas gitu ya, bukan wangi, cuman nggak enak gitu baunya. Mungkin ada dari penyalahguna itu yang takut mandi, yang takut air ya, malas mandi. Jadi dia tidak memperhatikan penampilan, sudah masa bodoh dengan penampilan gitu. Kemudian juga malas memperhatikan penampilan ya. Kemudian juga mukanya, kulitnya itu tidak terawat gitu. Jadi orang yang pemakai narkoba itu rata-rata kelihatan lebih tua dari usia seharusnya. Jadi lebih cepat keriput kulitnya ya, seperti orang tua. Aduh, saya lupa tadi nampilin slide-nya ya, contoh penyalahguna yang kelihatan lebih tua. Jadi bisa dilihat seperti Whitney Houston. Mungkin Bapak Ibu semua tahu ya, penyanyi luar negeri itu Whitney Houston. Nah, di akhir masa hidupnya itu dia kelihatan sangat kusam sekali gitu ya, nggak terawat gitu. Beda sekali daripada dia waktu baru-baru terkenal gitu, masih segar. Kalau saya lihat di sini semua Bapak Ibunya mah segar-segar semua ya, rajin olahraga. Jadi nggak ada yang menyalahgunakan narkoba mungkin. Nah, jadi itu beberapa ciri-ciri dari penyalahguna. Oke, terima kasih Bu Riza, Bu Eli ya, Bu. Mungkin berarti teman-teman udah paham lah ya ciri-cirinya seperti itu. Berarti kalau ada yang bau keteknya mungkin ada kemungkinan dia kena narkoba juga, jangan-jangan itu. Atau jangan-jangan kebanyakan makan-makan yang nggak benar gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya. Dari Sifu Ade Yin Yang, Nusa Tenggara Barat. Salam hormat, Bu. Saya Ade dari NTB mau tanya, satu, apa saja bentuk rehabilitasi medis? Oh, sebentar. Ya. Apa saja bentuk rehabilitasi medis maupun jenis rehab sosial untuk orang yang terlanjur kena dampak negatif zat psikoaktif? Kedua, bagaimana cara mencegah generasi muda dan golongan tua yang sudah kerja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Yang ketiga, bagaimana cara efektif untuk sosialisasikan anti dan pemberantasan program bersinar narkoba kepada murid-murid perguruan kungfu khususnya di NTB? Terima kasih atas jawabannya, Bu Eli. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya banyak sekali ya. Ya. Ada ya. Jadi Biasanya dia lebih banyak, Bu.
Kebetulan 3 aja, kemarin sampai 8. Oh, ya jadi yang pertama tadi mengenai rehabilitasi ya Pak ya. Ya. Jadi di BNN tadi itu ada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ya. Nah untuk rehabilitasi medis itu yang pertama kan tadi kita sudah jelaskan Bu, untuk dia melaksanakan asesmen dulu ya ketika dia ketangkap ataupun dia melaporkan diri sendiri juga bisa. Jadi dia melaporkan Bapak, Ibu, ini saya sebagai penyalahguna jenis ini ingin direhabilitasi. Nah, kita juga terima. Nah, yang pertama dia akan di-asesmen dulu, dilakukan penilaian oleh dokter apakah dia sebagai penyalahguna murni untuk tingkat baru pemula atau sudah kecanduan yang sangat parah. Nah, kemudian akan dilaksanakan pemeriksaan urin. Jadi di rehab medis diperiksa urinnya apakah benar memang positif. Nah, kemudian setelah ditentukan dia pemakai pemula ataupun dia kecanduan berat, dia akan menjalani rehabilitasi. Untuk rehabilitasi rawat jalan, itu dia hanya menjalani konseling ya, menjalani konseling selama maksimal itu 8 kali pertemuan. Nah, dia akan konseling saja, jadi melapor ke BNN 2 kali seminggu, datang ke BNN gitu ya untuk konseling 2 kali seminggu. Atau untuk yang rehabilitasi rawat inap, nah itu kan untuk kecanduan yang sudah parah ya. Jadi dia akan menjalani rehabilitasi di balai besar rehabilitasi ataupun di swasta juga banyak sih yang bekerja sama BNN untuk rehabilitasi. Nah, itu dia akan menjalani yang pertama namanya detoksifikasi ya atau pembersihan semua jenis narkoba yang digunakannya. Nah, akan dibersihkan terlebih dahulu sehingga dia menghilangkan ketergantungannya tadi terhadap narkoba. Nah, ini bersama dengan tim medis. Biasanya sih kalau untuk rehabilitasi rawat inap itu minimal 3 minggu. Jadi 3 minggu maaf, minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan untuk di BNN. Nah, Bapak Ibu semua di sini juga satu lagi saya lupa tadi informasikan bahwa rehabilitasi di BNN itu gratis. Ya, jadi nggak bayar. Jadi kita program menyasar sekarang lebih ke rehabilitasi. Nah, jadi yang untuk proses rehabilitasinya gratis, kecuali untuk misalnya yang rawat inap itu mungkin mau beli sabun atau beli rokok, itu di luar itu ya Pak. Untuk proses pengobatannya saja itu gratis. Nah, jadi setelah menjalani rehabilitasi medis, dia sudah tidak ketergantungan lagi terhadap narkoba. Nah, kemudian dia menjalani rehabilitasi sosial. Jadi setelah tidak ketergantungan, kita memikirkan bagaimana supaya dia bisa kembali ke masyarakat gitu. Karena kalau tidak dibekali ini, mungkin dia kembali nanti stres malah balik lagi menggunakan narkoba ya, Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya dikasih pelatihan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing dari penyalahguna tadi, residen ya. Misalnya ada yang otomotif atau bongkar mesin ya untuk laki-laki, misalnya untuk perempuan bisa menjahit ataupun menggambar. Nah, kita sediakan semua di situ untuk sesuai dengan minat masing-masing dari residen tadi. Supaya nanti dia kembali ke masyarakat sudah punya bekal, sudah punya keinginan untuk bisa lebih ke arah yang positif. Begitu, Pak. Pertanyaan kedua tadi? Dua ya. Cara mencegah generasi muda dan generasi tua yang kerja agar tidak terjerumus penyalahgunaan narkoba. Ya, sebenarnya untuk mencegah ini bisa secara umum ya, jadi bisa untuk kalangan muda, kalangan pekerja, seperti kita gitu. Jadi yang pertama caranya, yang pasti kita harus berani menolak. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu di sini semuanya kan sudah diberikan sosialisasi, jadi sedikit sudah paham mengenai narkoba jenis-jenisnya ya. Nah, jadi kita sudah tahu ketika ditawarkan oleh orang lain, oleh pengedar, kita sudah harus berani menolak. Nah, jadi misalnya terkadang kan pengedar itu punya cara sendiri bagaimana supaya membujuk orang mau memakai narkoba ya.
Misalnya ditawarkan dia ini gratis, katanya ini ada obat ini gratis, nggak apa-apa ambil aja gitu. Dia bilang buat bikin semangat kerja, biar bisa seger lagi gitu, nggak ngantuk ya. Buat anak-anak mungkin ditawarkan supaya bikin semangat belajar, nggak ngantuk ujiannya, katanya gitu ya. Nah, jadi dia tawarkan secara gratis untuk pertama, ambil aja. Nah, nanti kalau kita sudah mau mengambil, kita coba, kita terbujuk gitu ya dengan rayuannya, kita coba, wah iya ternyata benar enak gitu. Nah, akhirnya setelah kita nyoba enak, nanti kita akan pengen lagi gitu. Wah, kayaknya pengen lagi yang itu, kita temuin lagi orang tadi. Nah, untuk yang kedua, oh nggak mungkin gratis lagi katanya, harus bayar. Nah, karena kita sudah ketagihan, akhirnya mau nggak mau kita beli lah obat tadi, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira modus dari pengedar ya, atau dimasukkan ke makanan-makanan tadi, supaya kita tidak tahu kalau itu ada narkobanya. Nah, jadi cara yang pertama adalah kita harus berani untuk mengatakan tidak. Ya, say no to drug, tadi mengatakan tidak, menolak gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Ya, seperti Bapak Ibu semua di sini mungkin sibuk dengan melatih kungfu tadi ya. Jadi kita sudah sibuk dengan aktivitas sehari-hari sehingga kita tidak akan teralihkan kepada narkoba. Kemudian juga kita harus hidup sehat, makanan sehat, pola hidup sehat ya. Jadi supaya tidak terpikirkan kepada narkoba. Kemudian kalau kita ada masalah nih, nah ini yang penting ya. Jadi sebenarnya kan karena pakai narkoba ini salah satunya karena lagi ada masalah, lagi ada stres. Nah sebaiknya kita menyelesaikan masalah dengan cara yang benar, cara yang baik gitu ya. Jadi tidak lari dari masalah. Karena diibaratkan kalau narkoba itu pelarian ya, pelarian dari masalah kita. Jalan pintasnya gitu. Padahal sebenarnya dengan narkoba pun masalah kita tidak akan terselesaikan. Ya masalahnya tetap saja begitu kan. Jadi hendaknya kita menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Kemudian yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi dari agama apapun pasti narkoba itu dilarang ya. Jadi kita ingat, kita takut pada Tuhan. Tuhan melarang kita menggunakan narkoba, jadi kita akan tidak mau untuk menyalahgunakan narkoba. Nah, kemudian juga untuk yang Bapak Ibu selalu ingat keluarga gitu. Keluarga sudah menanti di rumah. Jadi kalau kita menyalahgunakan narkoba kan pasti nanti efeknya akan terdampak kepada keluarga kita juga kan. Keluarga kita jadi apa namanya? tersusahkan gitu karena kita gitu ya. Jadi tidak ada efek positifnya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah ingat tadi keluarga, ingat Tuhan, nah insya Allah kita akan dijauhi dari penyalahgunaan narkoba. Untuk pertanyaan ketiga apa tadi Pak? Bagaimana cara efektif untuk sosialisasikan anti narkoba dan pemberantasan narkoba kepada murid-murid perguruan kungfu khususnya di Nusa Tenggara Barat? Ya mungkin dari bapak-bapak ibu di sini yang sudah mendapatkan sedikit informasi tentang narkoba, bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang lain yang ada lingkungannya, yang ada di daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi secara garis besar saja juga sudah tidak apa-apa gitu. Jadi informasi mengenai bahaya narkoba ini bisa tersebarkan secara luas lagi di lingkungan aliansi kungfu ya, kungfu tradisional di wilayah masing-masing. Kemudian juga mungkin bisa lewat media sosial juga ya Bapak Ibu, kan zaman sekarang apa-apa di media sosial ya, lebih cepat nyampainya kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin bisa lewat media sosial juga, bisa di Instagram contohnya ya. Mungkin Bapak Ibu di sini aktif di Facebook mungkin ya, Facebook, Instagram ya. Aktif Bu. Aktif ya. Nah, Hampir semuanya aktif. Bisa follow
atau mengikuti Facebook dari BNN RI bisa, BNN Kabupaten Bogor atau BNN kota kabupaten yang ada di wilayahnya masing-masing. Nanti kan di situ suka diposting informasi-informasi tentang narkoba. Nanti bisa diposting ulang lagi di akunnya masing-masing supaya dibaca lagi sama teman-temannya yang lain. Nah, jadi informasinya semakin tersebar luaskan kepada masyarakat. Mungkin seperti itu Pak Jafar. Ya, terima kasih Bu Eli. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Zainul Hibzi. Sepertinya pertanyaan dari Sifu Zainul Hibzi ini sudah terjawab ya dari pertanyaan Sifu Adeyen yang tadi hampir sama. Jadi kita coba cari yang lain. Tapi terus terang saya salut sama para pengedar narkoba ini, Bu. Di satu sisi mungkin buruk lah ya gitu ya. Dampaknya buruk, yang dijual salah segala macam. Tapi ada yang saya ambil sisi positifnya, yaitu mereka tidak berputus asa, Bu. Ya, benar. Mereka tidak pernah putus asa untuk menjual barang itu, gitu. Luar biasa. Selanjutnya Ya, malah adalah mereka sangat inovatif, Bu. ya benar. Jadi nggak bisa bentuk ganja, dibentuk kue, ya, Benar. dibentuk segala macam, dibentuk brownies, dibentuk Jadi LSG ya, yang kayak perangko itu ya. ya, mereka seperti selangkah lebih maju dari BNN dan Polri ya Pak ya. Udah Ya, gitu jadi marketingnya luar biasa. ya, Marketingnya benar. luar biasa. Ada sampel gratis. Nah, jadi karena mereka sudah sangat canggih itu tadi Bandar, mereka kan makanya disebut sindikat ya. Jadi benar-benar sudah terorganisir gitu kejahatan mereka ini. Nah, Iya. jadi makanya narkoba ini masuk ke dalam salah satu proxy war ya, Pak. Jadi 3 kejahatan terbesar di Indonesia itu ada korupsi, ada terorisme, dan yang terakhir adalah narkoba tadi. Ya. Jadi benar-benar terorganisir kejahatan mereka. Kalau misalnya ada satu pengedar atau cepu ya yang bawahan yang ditangkap gitu, ketangkap, itu kan mereka susah sekali ya Pak untuk ngakunya siapa bandarnya, siapa di atasnya gitu ya. Nah, itu mereka lebih baik mati daripada harus mengaku siapa bandar di atasnya. Karena mengapa mereka begitu? Mereka sudah dijamin kehidupan keluarganya gitu. Sudah ada balasan lah gitu untuk keluarganya nanti kalaupun mereka menutup informasi itu tentang siapa di atas mereka seperti itu. Ya. Luar biasa, Bu. Jadi termasuk ke dalam 3 kejahatan ya, Bu ya. 3 kejahatan besar ya. Saya jadi ingat kata Ibu tadi, katakan tidak pada narkoba. Ya, Dulu benar. ada iklannya katakan tidak pada korupsi. Ya. Kalau nggak salah yang jadi bintang iklannya masuk semua. Korupsi ya Pak. Kita lanjut ya Bu, dari Sayyidul Ar-Rasid Garuda Suci NTB. Izin bertanya Bu, bagaimana cara kita mengetahui makanan yang kita konsumsi itu mengandung narkoba atau tidak? Bagaimana cara kita penanganan atau pertolongan pertama terhadap orang yang terkena narkoba akibat makanan yang ada kandungan narkobanya? Silakan Bu. Ya, mungkin untuk makanan-makanan ini karena sangat beragam ya macamnya. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa hati-hati yang pertama dilihat dari merek makanannya. Jadi makanan-makanan yang jelas gitu ya mereknya apa atau baru. Nah, itu kita perlu hati-hati. Kecuali kan makanan-makanan yang sudah jelas gitu mereknya ya seperti brownies gitu kan kita udah tahu apa aja yang sudah pasti benar gitu browniesnya. Nah, perlu hati-hati terhadap brownies atau makanan-makanan yang mereknya tidak kita ketahui, tidak jelas gitu. Kemudian selain dari mereknya, kita perlu hati-hati dari harganya kita lihat. Jadi untuk makanan-makanan yang perlu diwaspadai itu makanan yang harganya tidak masuk akal gitu ya, yang di atas harga normal. Karena narkoba itu kan mahal ya. Nah, jadi kita lihat dari harganya. Biasanya kalau brownies 40.000 sampai 50.000 normalnya ya. Nah, kalau yang mengandung narkoba itu mungkin bisa sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat harganya. Nah, jadi kita hati-hati. Kemudian lihat juga
dari penjualannya, tempat penjualannya. Kalau tempatnya dikirakan itu tidak jelas atau mungkin diragukan gitu, jadi itu hati-hati kita. Kemudian juga dari untuk supaya kita terhindar dari makanan-makanan yang mengandung narkoba tuh alangkah lebih baiknya kalau kita makan di rumah sendiri gitu ya. Jadi makan di rumah, apalagi sekarang lagi pandemi ya, lebih baik kita di rumah. Jadi kita lebih banyak makan dari makanan di rumah yang pasti sudah jelas gitu kan, sumbernya, prosesnya, dan efeknya terhadap tubuh kita. Apa tadi Pak pertanyaan selanjutnya ya? Nah, tadi sudah ya Bu ya berarti ya? Cara mengenali ciri-ciri. Makanan ya? Oke. Oh, apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur makan ya tadi ya? Iya, ya betul. Mungkin kalau misalnya sudah terlanjur kita makan, kita nggak tahu tadi ya udah terlanjur dimakan, terus kerasa efek yang berbeda dari makanan biasa yang kita makan, misalnya ada kasus yang makan siswa pelajar yang memakan brownies ganja itu tadi ya, dia sampai tidur 2 hari gitu ya. Nah itu kan tidak normal ya, tidak biasa seperti itu. Nah jadi kita yang kita lakukan mungkin yang pertama kita laporkan dulu kepada RT, RW setempat. Nah, kemudian kita bawa ke puskesmas ya. Mungkin yang terdekat dulu ya, puskesmas yang cepat. Nah, nanti di puskesmas nanti akan bisa ketahuan ini kenapa ya, efeknya apa, dan jangan lupa makanan yang mencurigakan tadi itu juga dibawa supaya bisa diperiksa ya, dicek apakah benar dari makanan itu atau mungkin dari yang lainnya. Karena untuk kalau dibawa langsung ke BNN kota kabupaten belum ada di semua kota kabupaten yang ada di Indonesia ya. Jadi baru di beberapa kota dan kabupaten saja. Jadi yang mungkin yang sudah ada di lingkungan kita masing-masing mungkin ke puskesmas gitu. Gitu Pak Jafar. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke Sifu Aswar Anas dari Sulawesi Tenggara. Perguruan Kungfu Shaolin Harimau Putih. Selamat malam Bu Weli, saya pernah dengar kalau pengguna narkoba yang punya keinginan berhenti untuk menggunakannya, terus terpengaruh kembali nih sama teman-temannya, akhirnya make lagi nih. Kira-kira tindakan apa yang mesti dilakukan agar korban yang terjerat narkoba ini bisa berhenti total gitu? Apa ganti teman, apa ganti hati, apa ganti apa nih? Iya benar ya. Ya banyak sekali kasus ya Pak yang kita lihat orang yang sudah make, sudah rehab, ternyata malah balik lagi makai ya. Juga beberapa artis juga ada yang seperti itu, mungkin yang semuanya tahu gitu kan. Sebenarnya untuk supaya pulih dari penyalahgunaan narkoba ini, supaya benar-benar pulih tidak kembali lagi, itu yang paling utama adalah dari hati si pecandu tadi, si pengguna tadi. Keinginan yang kuat dari hatinya untuk benar-benar ingin sembuh, ingin pulih, supaya tidak ketergantungan narkoba. Karena kalau misalnya bukan dari hatinya sendiri, ya begitu tadi akibatnya. Jadi keluar dari panti rehab malah Anggot balik lagi ya Bu ya? Iya, gitu. Nah, jadi Anggot-anggotan jadinya. Ya benar. Kemudian juga dari keluarganya, keluarga si pecandu tadi, mantan pecandu tadi harus bisa menerima dengan tangan terbuka gitu. Jadi sekarang ini penyalahguna itu mungkin di lingkungan masyarakat jangan dianggap lagi sebagai kriminal gitu ya, pelaku kriminal. Jadi orang yang menyalahgunakan narkoba ini kita anggap sebagai orang yang sakit. Jadi orang yang sakit yang harus disembuhkan. Ya, makanya kenapa program BNN orang yang penyalahguna ini direhabilitasi, karena sebelum-sebelumnya kan penyalahguna ini juga masuk ke penjara gitu ya Pak, sama dengan pengedar ataupun dengan kasus kriminal lainnya. Nah, jadi dia kalau di penjara itu bukannya malah sembuh dari penyalahguna, tapi malah makin canggih dia di penjara gitu. Jadi kan dia tadinya hanya pengguna kecil, pengguna biasa. Nah, ternyata di penjara dia ketemu sama
pengedar, ketemu sama bandar gitu ya. Nah, Lebih berkembang di penjara ya Bu ya? berkembang dia maju. Jadi bukannya malah sembuh dari penyalahgunaannya tadi. Makanya tadi yang murni sebagai penyalahguna itu direhabilitasi. Jadi kalau supaya dia tidak balik lagi menjadi penyalahguna, yang penting adalah dari hati kecilnya sendiri dia ingin sembuh, kemudian didukung oleh keluarga yang mau menerimanya lagi. Nah, mungkin juga dari lingkungan teman-temannya. Jadi kalau bisa gitu, benar kata Pak Jafar tadi, ganti teman aja mungkin ya. Kalau temannya terlalu mempengaruhi tadi. Jadi ganti teman aja, kita berteman dengan lingkungan yang lebih positif aja gitu. Itu Pak Jafar. Ya, siap. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sifu Herianto dari Senhau. Ya, izin bertanya, apakah di bagian rokok itu juga bisa untuk mematikan virus atau ada yang berguna bagi kesehatan, contohnya cengkeh dan lain-lain. Ini kayaknya mencari pembenaran ngerokok kayaknya nih. Ya, ngeles aja ya. Silakan Bu. Jadi sebenarnya di rokok itu dia kan karena bahan bakunya tembakau tadi ya. Mungkin kalau tembakau masih ada manfaatnya bagi kita gitu ya. Kecuali karena tadi kalau rokok dia sudah dikasih ada nikotin yang berbahaya itu ya, ataupun zat-zat lainnya, itu semuanya adalah berbahaya bagi tubuh kita. Jadi bisa dikatakan rokok tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Ataupun apalagi untuk mencegah virus ya. Tapi dulu saya merasa agak keren Bu kalau ngerokok Bu. Nah, itu tadi efek psikologisnya ya, efek psikis dari rokok ya Pak. Karena dia memberikan rasa nyaman ya mungkin. Nah, mungkin kalau secara psikis dia, atau mungkin nggak dapat ide gitu kalau nggak ngerokok katanya ya. Nah, itu tadi karena efek dari yang dopamin yang dilepaskan dari otak tadi. Kalau Bu ini lebih suka orang yang ngerokok atau enggak Bu? Kalau saya mah udah ya pasti orang yang nggak ngerokok Pak. Iya, soalnya saya udah nggak ngerokok dari dulu. Bang Bernandos ketawa-tawa aja nih. Oke, kita lanjut. By the way, ada iklan rokok sil katanya Bu. Ada rokok herbal itu. Rokok sin ya, rokok herbal. Gimana pendapat Ibu tentang rokok herbal itu? Nah, mungkin juga sama ya seperti yang sebelumnya, kalau itu sebagai salah satu bentuk supaya menarik gitu rokoknya. Enggak kok, ini enggak bahaya, rokok herbal gitu ya. Tetap aja asap ya Bu ya yang disedot ya. Tetap aja intinya rokok itu pasti ada nikotinnya Pak gitu. Yang pasti Ya. itu berbahaya bagi tubuh kita. Fix sudah sama aja ya gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut dari Sifu Sarmanto Simani Huruf dari perguruan judoka kungfu Indonesia Sumatera Utara. Nah, beliau ini polisi nih. Oh iya. Iya, izin bertanya Bu, saya dari Kota Pematang Siantar, Sumut, apakah di masa Covid BNN masih dapat dimintakan penyuluhan langsung ke lingkungan tempat tinggal kita, khususnya tempat latihan kungfu? Maksudnya mungkin bukan lewat online kali ya Bu ya? Langsung. Ya, mungkin secara Silakan, langsung. Ya, untuk sekarang ini BNN masih bisa menerima buat Bapak Ibu yang ingin mengadakan sosialisasi secara langsung di lingkungannya, masih bisa. Kecuali kalau saat PPKM kemarin ya mungkin itu kan benar-benar dihentikan. Nah, kalau sekarang kan PPKM levelnya sudah menurun, jadi untuk kegiatan sosialisasi secara tatap muka sudah bisa dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi BNN kabupaten kota yang ada di tempatnya masing-masing. Nah, mengajukan surat permohonan, mungkin ya kalau yang ingin mengadakan sosialisasi bisa. Itu juga, tapi tetap dengan melaksanakan dengan protokol kesehatan tentunya. Ya, jadi ada memakai masker, menjaga jarak gitu ya, memakai atau maksimal peserta biasanya untuk pelaksanaan sosialisasi langsung itu maksimal 30 orang untuk saat sekarang ini pas pandemi Covid. Oke, terima kasih Bu Eli. Dari Mas Hasto, Sifu Hasto Guratmolo dari Kalimantan
Selatan. Terima kasih banyak Bu Eli atas paparannya yang sangat bermanfaat. Oke, kita lanjut. Dari Yoto Ilham Asrar Golib ya. Selamat malam, ganja kan termasuk tumbuhan, tapi mengapa bisa adiktif dan berbahaya? Apa saja efeknya? Nah, ini saya jadi teringat ini nih. Tadi udah dijelaskan sebenarnya ya. Saya jadi teringat waktu saya tinggal di Kalimantan, Bu. Ya, Pak. Ada ini apa tumbuhan namanya pohon tuba. Jadi saya suka nyari ikan pakai pohon tuba itu. Pohon tuba itu akarnya kita ambil, akarnya kita pukul-pukul gitu kan, itu keluar cairan putih. Cairan putihnya tinggal kita gosok, kita campurkan ke sungai gitu ya, kita masukkan ke air sungai yang ngalir. Itu ikan pada mati semua akhirnya. Ngambang semua, kita tinggal ngambil itu potas lah, kalau di tempat saya dulu nuba namanya, itu pakai tanaman tuba namanya. Ya. Jadi kesimpulannya tidak selalu yang tumbuhan itu baik ya gitu ya. Ya, kalau mau minum air tuba ya matilah gitu. Kalau masih ada yang lain kenapa tidak gitu ya Pak? Jadi tidak selamanya hal-hal alami yang termasuk tumbuhan kan alami itu baik ya, dari kesehatan. Dari alam gitu ya Pak. Kita lanjut pertanyaan yang lain. Dari Sifu Citehok Dragon Kids dari Jawa Timur, izin bertanya untuk lem atau ngelem itu ada konsekuensi juga enggak secara hukum? Silakan Bu. Ya jadi karena lem tadi masuk ke bahan adiktif ya, jadi yang dikenakan hukuman pidana itu untuk jenis-jenis narkoba yang ada di lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi itu sangat banyak ya jenis-jenis narkotikanya. Sedangkan untuk lem itu belum masuk dalam lampiran undang-undang. Jadi sebenarnya itu tidak ada hukuman pidananya ya. Jadi kalau kita ngelem nggak bisa dihukum secara pidana ya Bu ya. Oke teman-teman, besok ngelem. Janganlah ya. Ya. Kalau tukang sofa saya lihat itu tiap hari ngelem terus Bu. Nah itu sebenarnya kan lem itu ada manfaatnya ya Pak untuk ngelem itu ya. Nah makanya diperjualbelikan secara bebas. Cuman yang ini kan disalahgunakan ya. Tadinya buat makanya disebutnya penyalahgunaan narkoba ya Bu ya. Kalau tidak disalahgunakan mungkin teman-teman sekalian tidak salah juga gitu. Nggak ada buruknya kalau tidak disalahgunakan. Selanjutnya dari Sifu Robert Sanjaya Jawa Timur, bagaimana kasat mata kita mengetahui seorang itu memakai narkoba atau ganja? Sudah dijelaskan sama Ibu Loli tadi ya. Selanjutnya dari Sifu Ida Nuryani, Garuda Suci, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu Loli, izin bertanya apakah dengan jalan rehabilitasi sangat efektif membuat pengguna narkoba akan berhenti total mengkonsumsi? Karena setahu saya jalan rehabilitasi itu tidak disertai dengan niat keinginan sembuh, maka tetap akan kembali mengkonsumsi. Kurang lebih demikian. Terima kasih dari NTB ya, Garuda Suci NTB ya, salah sebut saya. Silakan dilanjut Bu. Kayaknya aktif banget ya Pak, banyak yang tanya di Nusa Tenggara. Iya. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi juga mungkin sedikit ya, kalau memang supaya penyalahguna itu benar-benar murni sembuh, pulih ya, bukan sembuh ya, pulih. Nah, jadi dia yang pertama adalah memang dari niatan dari hatinya sendiri, dari dirinya sendiri, benar-benar ingin untuk pulih gitu, tidak akan menyalahgunakan lagi. Karena kalau hanya dari paksaan keluarga atau paksaan lingkungan sekitarnya, karena sudah ketangkap gitu, mau nggak mau harus rehab, pasti ujung-ujungnya nanti dia akan balik lagi menyalahgunakan. Jadi tetap harus ada kesadaran dari pribadi masing-masing ya Bu ya. Oke, lanjut kita ke Sifu Akrianda Otman. Izin bertanya Ibu Weli, kalau lem ada sanksi hukumnya tidak? Oke, sudah dijawab tadi ya. Sifu Akrianda. Kita lanjut ke Sifu Tommy Sianturi dari Sulawesi Utara. Izin Bu untuk penyalahgunaan obat batuk seperti contoh obat batuk komix
lagi marak di kalangan anak muda, apakah ada sanksi hukum atau kiat penanganannya untuk mengarah pada efek jerah si pemakai? Ya. Silakan Bu. Ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa kebanyakan sekarang penyalahgunaan apalagi di lingkungan remaja gitu ya Bapak Ibu, itu lebih ke obat-obatan yang tidak ada di lampiran undang-undang tadi, tidak ada di aturan negara kita ya. Seperti makanya para penyalahguna itu mengetahui celah-celah di mana ini obat ini tidak ada nih dalam undang-undang. Berarti ya sudah mereka aman menyalahgunakan gitu. Jadi kebanyakan di kalangan remaja seperti itu sekarang mereka menyalahgunakan salah satu contohnya tadi itu adalah komik ya. Kan komik itu sebenarnya diperjualbelikan bebas ya, legal di warung-warung gitu untuk obat batuk. Nah, sementara kebanyakan di kalangan remaja terutama itu mereka menyalahgunakan misalnya minum dalam porsi yang lebih dari seharusnya. Misalnya kalau kita sekali minum cuma 1 saset ya, mereka bisa sampai 10 saset gitu. Dicampur dengan minuman cola gitu ya. Jadi tapi efeknya itu nge-play-nya sama kayak jenis narkotika yang sudah dilarang. Nah, jadi kebanyakan fenomenanya sekarang seperti itu ataupun obat-obat penenang, obat-obat obat tidur gitu ya yang ada di apotek. Nah, itu mereka salah gunakan. Mereka konsumsi dalam pokoknya seberapa mereka mau aja, mau 5 tablet sekali minum, mau 10 tablet, pokoknya tapi mereka mendapatkan efek nge-fly itu sama kayak narkoba yang sudah kita ketahui sebelumnya seperti itu. Nah, mereka juga tahu kalau itu tidak ada di lampiran undang-undang kan, tidak akan diproses secara hukum gitu. Cuman kalau misalnya mereka ketangkap, itu tetap akan dibawa, kalau misalnya sama BNN, nah itu mereka akan dibawa untuk direhabilitasi. Jadi walaupun obat-obatan yang mereka konsumsi itu dalam golongan narkotika, psikotropika, ataupun bahan adiktif, itu akan direhabilitasi di BNN jika sudah kecanduan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke izin bertanya Bu Eli dari Sifu Imron Imadudin. Apakah manfaat yang digunakan dari narkoba, yang bisa digunakan dari narkoba? Oke, ini sudah dijawab tadi sama Bu Eli ya. Di pemaparan tadi. Kita lanjut ke Abdul Aziz, Sifu Abdul Aziz. Selamat malam, izin bertanya apakah ada minuman suplemen untuk daya tahan atlet, ada yang mengandung narkotika dan bagaimana cara mengetahui dan mencegahnya? Terima kasih. Silakan Willy. Ya mungkin untuk minuman-minuman suplemen kalau yang sudah kita ketahui bersama ya, udah ketahui banyak masyarakat merek yang jelas itu sebenarnya itu aman ya, tidak mengandung narkotika, berarti sudah diuji kandungannya, udah diuji sama BPOM gitu ya, sudah aman, tidak ada narkotikanya. Cuman hati-hati untuk minuman-minuman suplemen yang tidak diketahui mereknya, tidak jelas gitu ya, yang juga ditawarkannya seperti yang sudah diceritakan tadi itu secara diam-diam gitu. Jadi cobain ini dari teman-temannya aja ya, atau mungkin orang yang nggak dikenal juga bisa gitu ya, pura-pura dekat, pura-pura kenal, cobain nih ada minuman buat nambahin tenaga atau buat suplemen gitu. Nah itu kita perlu hati-hati kalau itu takutnya mengandung narkoba tadi. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Sifu Yokri Barsnali Girsang ya. Izin bertanya Bu, kalau pasien yang membutuhkan narkoba buat obat tapi melebihi aturan itu dapat sanksi atau tidak? Sudah diatur ya, sudah dijelaskan tadi ada aturannya, ada jenis-jenisnya ya. Kita lanjut ke Herlena Sumsel. Lena Sumsel izin bertanya Bu Eli, apakah BNN ada treatment khusus untuk menangani orang yang sudah terlanjur memakai narkoba dulunya dan untuk saat ini sudah tidak memakai lagi namun keadaannya agak kurang sehat jiwanya? Gila berarti dia gara-gara nggak pakai narkoba. Silakan Bu, ada nggak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saat ini untuk BNN proses pengobatan terhadap penyalahguna hanya sampai
apa dia sudah rehabilitasi medis tadi ya, sudah menjalani rehabilitasi sosial, kemudian juga ada pasca rehabnya. Jadi pasca rehab itu untuk gimana proses dia kembali ke masyarakat agar bisa diterima lagi dan percaya diri ketika kembali ke masyarakat. Nah, untuk yang sudah itu berarti kan BNN sudah selesai gitu tugasnya ya. Nah, kalau misalnya dia mengalami efek yang lebih ke psikis itu mungkin bisa ke rumah sakit ya, rumah sakit jiwa mungkin ya, yang bisa menangani masalah itu untuk bisa diobati begitu. Oke, terima kasih Bu Eli. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Al Aris Yanuar dari Kalimantan Timur. Selamat malam Mbak Weli, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba terutama jenis sabu? Apakah orang yang menggunakan sabu, efeknya itu emosional dan sering teriak-teriak nggak jelas? Karena beberapa orang yang saya temui demikian. Oh, itu bukan karena sabu ya, si Faris, itu karena nggak punya duit karena corona. Pandemi ya Pak. Silakan Bu, ada memang seperti itu ya Bu ya, emosional, teriak-teriak gitu ada ya efeknya. Jadi sebenarnya kalau untuk sabu kan tadi efeknya stimulan ya Pak. Jadi biar aktif terus gitu ya, biar bergerak terus. Jadi jantungnya terus dipacu untuk aktif gitu ya. Jadi sebenarnya kalau segi emosional itu rata-rata semua jenis narkotika pasti setelah ke fisik, setelah pengaruh ke fisik dia akan pengaruh ke psikis kita juga. Jadi ke psikisnya itu tergantung dari kondisi psikis kita juga. Ada yang orang yang lebih emosional, yang biasanya kalem, diam, tiba-tiba jadi marah-marah ya, dibecandain dikit langsung marah, kesel gitu. Padahal menurut kita biasa aja gitu. Atau malah sebaliknya, ada yang biasanya orangnya suka ngomong, suka bicara gitu ya, suka bercanda kiri kanan, tapi tiba-tiba sekarang jadi diam, jadi sering diam, malah jadi sering menyendiri gitu ya, memisahkan, menjauhkan diri dari lingkungan. Nah, itu juga ada efek emosionalnya jangka panjang dari efek dari penyalahgunaan narkoba tadi. Jadi semua jenis narkoba itu selain ke psikis, kemudian dia juga ke emosional kita. Nah, mungkin untuk yang sabu. Ada lagi Bu? Untuk yang sabu tadi tambahannya yang giginya keropos tadi ya, itu kebanyakan Oh, karena giginya keropos. benar. Tapi orang-orang Palembang giginya keropos gara-gara makan pempek cukanya. Bukan karena narkoba ya Bu? Iya. Jadi giginya keropos salah satunya ya. Oke, kita lanjut. Dari Sifu Arif Tirtana, Kalimantan Selatan, mohon maaf. Oh, ini jaringan gangguan tiba-tiba lip sendiri. Oke, skip. Izin bertanya Bu Eli, mana lebih berbahaya menghisap ganja dengan menghirup lem ya? Kalau pakai ganja bisa dipenjara, pakai lem tidak bisa dipenjara ya Bu ya. Ya sudah paham lah pasti itu ya. Oke, lanjut. Jadi dari Adek Mahendra, Sifu Ade dari SKSI Sumatera Barat, izin bertanya Bu mengenai modus pengedaran yang memakai kemasan yang dijual di pasaran seperti yang Ibu contohkan, seperti kemasan nutrisari. Apakah semua nutrisari yang di pasaran juga mengandung narkoba? Nah, ini mungkin kemasannya aja kali ya. Silakan ditanggapi Bu Eli. Iya. Maaf ya Pak, bukan apa ya, karena saya mencontohkan tadi nutrisari bukan berarti semua nutrisari ya itu isinya narkoba ya Bapak Ibu. Itu mungkin hanya salah satunya ya. Jadi dia mencari kemasan apa yang sudah dikenal gitu. Jadi sebenarnya kan nutrisari itu sudah ada izin edarnya ya, udah ada izin BPOM ke Menkesnya untuk diedarkan gitu dalam bentuk minuman serbuk gitu. Nah, dia jadi pengedar itu mencari makanan, minuman, bungkus makanan minuman yang sudah kita ketahui sehari-hari gitu. Jadi supaya dikira oleh petugas, oh itu cuma nutrisari gitu. Oh itu Jadi cuma kalau nutrisari aslinya nggak apa-apa ya Bu ya? nggak apa-apa. Tidak berbahaya ya sebenarnya ya. Cuma disalahgunakan aja kemasannya ya. Kemasannya disalahgunakan.
Oke, terima kasih Bu Eli. Kita lanjut dari si Fu Mingyo. Izin bertanya Bu, apakah bahan dasar utama dari narkoba? Apakah opium? Terima kasih. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Opium ya. Jadi tadi udah dibahas sedikit opium ya. Jadi narkotika itu kan tadi ada yang dari tanaman, ada yang bukan tanaman gitu ya. Jadi untuk opium itu sebenarnya dia tanaman, opium itu. Ya, jadi opium itu diolah, diambil getahnya itu untuk dijadikan heroin dan morfin. Jadi heroin, morfin itu merupakan olahan dari tanaman opium. Nah, beda khususnya dengan ganja. Ganja kan juga tanaman, cuman ganja langsung dijadikan narkoba gitu ya. Jadi daunnya itu udah jadi narkoba gitu, dikonsumsi daunnya. Sedangkan untuk opium itu dia harus diolah dulu ya secara proses sintetis tadi jadi morfin dan heroin. Nah, begitu juga untuk kokain tadi. Kokain itu sebenarnya asalnya dari tanaman koka ya. Jadi tanaman juga koka. Nah, dia diproses secara sintetis menjadi kokain gitu. Gitu, Pak. Terima kasih Bu. Penjelasannya kita lanjut. Dari si Bu Henry Sabana, Limanaga, Kalimantan Selatan. Izin bertanya, Bu Eli, tadi ada orang yang memakai itu mukanya agak tua, nggak segar. Ya. Tapi saya tahu kalau teman saya adalah pemakai. Jadi kalau dia makai mukanya segar, berat badannya naik. Tapi kalau nggak makai mukanya pucat, badannya jadi kurus. Kenapa itu ya Bu ya? Silahkan Bu. Iya, mungkin untuk ciri-ciri dari penyalahguna tadi tidak berlaku untuk semua penyalahguna ya. Ada juga penyalahguna yang seperti Nunung gitu ya Pak ya. Bapak Ibu itu kan gendut gitu, segar ya. Ternyata dia malah penyalahguna juga sebenarnya. Penyalahguna sabu gitu. Jadi untuk efek dari penyalahguna narkoba tadi, efek narkoba terhadap tubuhnya itu kembali lagi tergantung dari kondisi tubuh mereka masing-masing. Jadi ada yang pakai narkoba itu yang jadi males makan, jadi nggak nafsu makan. Ada malah yang pakai narkoba itu malah jadi pengennya makan, begitu. Makanya jadi nggak kurus, jadi gemuk gitu. Jadi kalau pengen gemuk pakai narkoba, boleh nggak Bu? Nggak boleh, Pak. Alasannya saya kurus banget, pengen gemuk. Masih ada cara yang lain selain narkoba. Oh gitu ya, siap. Oke teman-teman, jadi nggak boleh ya. Kita lanjut ke Ahmad Sehu dari Banten. Izin bertanya, kalau doping untuk pemicu kekuatan dalam olahraga yang pernah dipakai Maradona, apakah itu termasuk doping? Yang kedua, untuk lem ibon, apakah termasuk narkoba? Ada dampaknya enggak ya? Untuk lem ibon tadi udah dijelaskan, ngelem dampaknya seperti apa, bagaimana pengaruhnya, hukumnya seperti apa, jadi tidak perlu dijawab lagi. Cukup yang pertanyaan pertama, untuk yang Maradona ini pakai doping apa, Bu? Biasanya atlet-atlet itu suka pakai doping soalnya. Silakan. Iya, benar. Ya, jadi sebenarnya rata-rata atlet-atlet mungkin yang menggunakan doping tanda kutip gitu ya. Jadi sebenarnya itu termasuk dalam golongan narkotika begitu. Nah, mungkin salah satu contohnya adalah Maradona. Untuk jenisnya sendiri saya juga belum tahu nih Pak jenisnya apa begitu. Oke, siap. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Sifu Patardo Simanung Khalid dari JKI Pulauan Riau, Batam. Selamat malam, Bu Eli, mau tanya mungkin sedikit penjelasan terkait apabila seorang yang telah menggunakan narkoba, lalu orang itu berhenti dan melakukan kegiatan olahraga, misalnya latihan kungfu, apakah zat narkoba yang sudah di dalam tubuh orang tersebut hilang atau bersih dari tubuhnya atau masih tetap ada, Bu? Ya, oke. Ya, terima kasih.
Ini pertanyaannya. Nah, jadi untuk orang yang sudah pernah menyalahgunakan narkoba, pernah mencoba narkoba, itu kandungan narkobanya walaupun dia sudah pulih, itu masih tetap ada dalam tubuhnya gitu. Jadi misalnya kalau seperti urin itu maksimal 3 hari itu masih kedeteksi ya. Nah, masih kedeteksi dalam tubuhnya. Nah, beda lagi dalam rambut itu lebih lama lagi, dalam rambut, dalam darah. Nah, yang paling lama bertahan dalam tubuh adalah dalam DNA-nya ya, dari sel terkecil dari tubuh kita itu masih tetap ada narkobanya. Tapi walaupun dia sudah pulih, sudah tidak ketergantungan narkoba lagi, efek dari narkoba itu tidak akan terlihat gitu di tubuhnya karena sudah sangat kecil sekali di dalam tubuhnya. Beda kasusnya dengan yang masih menyalahgunakan gitu. Berarti kan masih banyak di dalam tubuhnya ya narkobanya. Jadi kalau untuk yang sudah sembuh, yang sudah lama tidak pakai lagi, masih tetap ada, cuman sudah tidak terlalu memberikan efek terhadap tubuh kita. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya dari Ivo dari Padang. Nah, orang Kito Galo nih. Orang awak. Orang awak ya. Ya. Maaf Bu, ada namanya buah kecubung. Apabila dimakan akan mengakibatkan orang berhalusinasi. Apakah sudah ada penelitian dari BNN tentang itu dan apakah buah kecubung sudah ditetapkan oleh BNN menjadi salah satu jenis narkoba? Mohon penjelasan. Ya, ini pertanyaan yang juga banyak di kalangan masyarakat ya, tanaman kecubung tadi. Jadi sebenarnya tanaman kecubung itu juga ada efek seperti memakai narkotika ya, memakai narkoba ya. Jadi ada efek ngefly-nya ketika disalahgunakan begitu. Cuman untuk saat ini di kecubung sendiri belum masuk di lampiran undang-undang ya, belum termasuk dalam golongan narkotika dan masih dilakukan penelitian oleh BNN. Jadi kalau misalnya memang efeknya sangat berdampak terhadap masyarakat kita dan kasusnya juga sudah banyak, nanti akan dimasukkan dalam lampiran undang-undang seperti kasusnya sekarang kratom itu ya Pak, yang di Kalimantan. Karena sudah saking banyaknya itu kratom, nah makanya sekarang sedang diproses untuk dimasukkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oke, jadi intinya kecubung belum masuk ya Bu ya. Jadi kalau teman-teman masih mau pakai aman lah tuh. Selanjutnya kita beralih ke, mohon maaf ya teman-teman ya kalau ada yang bertanya beberapa kali, kita coba ganti karena masih banyak nih. Masih ada 42 pertanyaan lagi yang belum saya bacakan, jadi kita ganti-ganti orang. Ada si Fucia MB dari Bangau Putih, Kudus, Jawa Tengah. Tolong tanya Bu, apakah obat antimo juga mengandung narkoba? Terima kasih. Kayaknya karena ngantuk kali ya ada. Iya, efek ngantuk. Apakah ada Bu? Silakan Bu. Ya, jadi antimo itu karena efeknya bikin kita ngantuk ya, jadi efek atau apa namanya depresan dia efeknya. Nah sebenarnya itu juga yang kandungannya membuat kita ngantuk itu di dalam antimo adalah kandungan narkotika gitu, karena dia membuat ngantuk. Cuman termasuk dalam golongan narkotika ketiga tadi ya, yang ada dalam obat-obatan seperti obat batuk tadi ada kodeinnya ya yang bikin ngantuk. Nah begitu juga dengan antimo ataupun obat-obat penghilang nyeri seperti asam mefenamat gitu ya. Nah itu termasuk sebenarnya ada kandungan narkotikanya atau benzodiazepin ya kalau di alat ukur rapid test gitu. Nah nanti terindikasinya kelihatannya di indikator benzodiazepin namanya untuk obat-obatan. Oke, kita lanjut ke Sifuratno Fauji dari Jetkundo, DKI Jakarta. Malam Bu Eli, izin tanya apa pendapat Ibu sebagai orang yang bertugas di BNN dengan maraknya pengedaran narkoba sampai membuat pabrik narkoba di Indonesia dan tindakan hukumnya yang terkesan kurang tegas sehingga tidak membuat efek jerah terhadap pelaku. Mohon pendapatnya dan bagaimana solusinya agar benar-benar hukum di Indonesia bisa lebih tegas dan demi Indonesia maju dan berwibawa. Terima kasih. Silakan Bu.
Terima kasih. Ini berat pertanyaannya ya. Karena ini benar-benar di tingkat Indonesia ini. Jadi sebenarnya kalau dari BNN sendiri melihat kasus narkoba di Indonesia saat ini benar seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden ya. Benar-benar sudah darurat dan sangat mengkhawatirkan permasalahan narkoba saat ini. Dan tidak hanya di kota-kota besar ya, di kampung-kampung kecil pun sudah banyak yang menyalahgunakan narkoba. Tidak ada wilayah yang benar-benar bersih dari narkoba ini, baik itu penyalahguna ataupun pengedar ya, pasti ada saja di tiap wilayah itu narkobanya. Kemudian juga narkoba yang beredar itu macam-macam sekali jenisnya. Ya seperti yang sudah disampaikan tadi, mereka satu langkah, dua langkah di depan kita. Kita baru temukan modus operandi narkoba yang seperti A, mereka sudah sampai ke tingkat yang B atau C begitu. Jadi yang tidak bisa terdeteksi oleh kita gitu. Nah, kenapa penegakan hukum mengenai narkoba di Indonesia masih sangat lemah tadi ya karena masih banyaknya oknum-oknum. Ya Pak, baik itu di Polri, di BNN sendiri ataupun di lingkup lapas gitu ya, di pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya. Bukannya memberantas narkoba, mereka malah ikut membantu bandar-bandar dan pengedar-pengedar narkoba. Karena mungkin salah satunya keuntungan materi ya didapatkan. Jadi upaya yang sudah dilakukan BNN, jadi BNN sudah berusaha untuk mengajak semua lingkup masyarakat. Jadi saat ini tugas untuk penanggulangan masalah narkoba, pencegahan masalah narkoba itu tidak hanya dilakukan oleh BNN saja. BNN mengajak semua instansi pemerintah, mengajak swasta, mengajak terutama untuk di lingkungan masyarakat untuk ikut semua berperan serta dalam penanganan masalah narkoba ini. Jadi penanganan masalah narkoba ini adalah tugasnya kita semua saat ini, bukan hanya tugas BNN saja. Nah, seperti apa peran serta yang bisa dilaksanakan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan narkoba ini? Nah, mungkin seperti melaporkan kalau ada penyalahgunaan, ada peredaran gelap, bisa dilaporkan ke BNN ataupun ke kepolisian. Kemudian kalau ada penyalahguna juga bisa dibawa untuk rehabilitasi. Ataupun bisa menjadi relawan, masyarakat bisa menjadi relawan membantu BNN untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba, bisa melalui sosialisasi kepada lingkungannya, kemudian juga bisa menyebarkan informasi lewat media-media sosial, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Pak. Terima kasih Bu Eli. Ini masih banyak pertanyaannya, cuma udah jam 9 sekarang. Ini satu lagi aja ya, kita cari dulu nih. Nah ini Bu, ada nih, saya juga mau nanya ini nih. Saya dulu dengar-dengar katanya, ini dari Mingyo, dari Sifu Mingyo. Bu Eli nanya dong, bener nggak sih sambal di nasi Padang itu pakai daun ganja sedikit? Soalnya bikin ketagihan. Saya juga dulu pernah dengar rumor ini Bu, bahwa orang-orang Padang itu kalau bikin kuah lauk itu dia pakai daun ganja, jadi terasanya enak katanya. Gimana nih Bu? Yang Ibu ketahui aja sih, gitu kan. Bukan ya, pendapat benar. Ibu dah, pokoknya yang Ibu ketahui bener nggak sih orang Padang pakai begituan? Soalnya ya, kalau makan nasi Padang suka tambocie gitu. Jadi tambocie ya Pak, jadi pengen nambah. Ya. Jadi sebenarnya sudah banyak sih yang menanyakan gitu ya, benar nggak sih ganja di sambal lauk apa di makanan Padang itu ya pakai ganja gitu. Kalau saya sendiri sebagai orang Padang juga ya Pak, saya nggak pernah gitu nyobain sambal yang ada ganjanya. Mungkin cuma di beberapa daerah atau mungkin sekarang ini cuma di kampung-kampung tertentu aja yang masih menggunakan ganja karena itu sudah tradisi dari nenek moyangnya gitu ya. Jadi
masih ada sih beberapa daerah, cuman kalau saya sendiri di Bukit Tinggi tempat saya juga sudah bisa dikatakan tidak ada gitu. Berarti itu benar ya Bu ya, ada ya gitu ya, maksudnya ada yang pakai dulu mungkin sebagian sekarang itu ada yang pakai ya. Iya masih ada Pak. Oh iya iya. Pantesan enak gitu kan. Pengen nambah lagi gitu. Nambah, iya benar. Itu bukan karena ketagihan kali Pak, karena lapar sama Ya. doyan. Tuh dengerin tuh kata Bu Eli teman-teman. Mungkin bukan karena ganjanya, karena masuk situ emang udah lapar gitu. Iya, udah lapar jadi nambah. Udah gitu kan tahu sendiri nasi Padang. Kalau kita makan di tempat nasinya dikit, kalau dibungkus baru nasinya banyak. Makanya kalau mau nasi Padang banyak, minta dibungkus. Udah habis dibungkus kita makan di tempat, kita buka di situ. Jadi banyak teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, mohon maaf kita sudah jam 9 lewat 3 menit. Kita batas waktunya hanya sampai jam 9. Mengapa demikian? Karena kita peserta dari seluruh Indonesia. Di Bali sudah jam 10, di Papua sudah jam 11. Kalau kita terlalu malam, kasihan teman-teman yang besok bekerja, karena ini yang ikut juga sebagian adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap di kantor. Jadi kita saling menghormati kepentingan teman-teman kita masing-masing, ya kan? Sesuai jadwal kita akhiri jam 9. Saya akan buka kuncian soundnya, suaranya. Teman-teman nanti bisa mengucapkan salam ke Bu Eli. Saya kasih juga kesempatan untuk screenshot selama 10 detik ya. Sambil mengucapkan salam, mungkin nanti bisa. Oke teman-teman, saya sudah buka kuncian suaranya. Bisa di ya, silakan kalau mau menyampaikan salam untuk Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eli. Atas ilmunya Bu. Terima kasih atas Oke teman-teman semua, tolong dihidupkan semua kamera. Kita akan ambil dokumentasi. Yang mau nyisir dulu boleh nyisir dulu. Uswatun hasanah dari Darul Suci kalau mau nyisir dulu. Untungnya ya silakan. Oke, hidupkan semua kamera. Saya akan ambil dokumentasi. Teman-teman kalau mau ambil screenshot di masing-masing perangkatnya silakan ya. Tanya screenshotnya nih di mana? Bisa nggak nih? Oke, saya kasih waktu screenshot 10 detik. Satu. Thank you, terima kasih. Salam olahraga. 3. Kasih Bu. 5. Jangan bergerak teman-teman. 6. Kalau bergerak nanti hasilnya jelek. 7. 8. Izin lift. 9. Oke, habis. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Master dan Sifu semua sudah berkenan hadir di acara malam ini. Tentu saja malam ini pembahasan tidak bisa selesai karena waktunya hanya 2 jam. Insya Allah tahun depan kalau pandemi ini sudah berakhir, kita akan kembali melanjutkan penataran ini ke level kedua. Dan kita Bu Eli yang ini adalah level 1, kita lanjutkan ke level 2 tahun depan. Insya Allah kalau ada umur, ada kesempatan, ada jodohnya kita bertemu lagi mungkin ya kan. Mungkin.
Oke, terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Sampai bertemu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Terima kasih Bu. Aduh, Selamat. Salam sehat.